Ya, jadi tadi sekilas sedikit harus saya jelaskan bahwa Palestina milik umat Islam, dalilnya Quran dan hadis. Kalau mau diambil sejarah juga bisa selesai. Nabi Ibrahim alaihissalam yang bangun. Tanya pada ahlinya. Saya alhamdulillah insya Allah punya data-data dan fakta itu. Arkeolog yang nggak beragama mengatakan Masjid Ibrahimi yang ada di Hebron punya struktur batu yang sama dengan Masjid Al-Marwani yang di bawah, ini Masjid Al-Aqsa di bawahnya itu, punya struktur batu yang sama, pola yang sama, pembangunan yang sama. Maka arkeolog mengatakan dibangun oleh orang yang sama, ya, dibangun oleh orang yang sama. Dan mereka mengatakan tahun 2000 sebelum Masehi. Dan 2000 sebelum Masehi ini confirm itulah zaman Nabi Allah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Lagi mendingan kita ngomong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Tiap-tiap kalian adalah pemimpin dan tiap-tiap kalian akan ditanya tentang kepemimpinannya. Dan yang paling Allah nggak suka adalah orang yang cuma bisa merentah tapi dia nggak bisa jalanin sendiri. Sampai Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Amat besar kebencian Allah subhanahu wa ta'ala terhadap orang-orang yang menebar janji, terhadap orang-orang yang berani mengatakan hal yang dia tidak kerjakan. Dan ini ada dalam satu surat yang baris berbaris, diiringi dengan indahnya baris berbaris, yaitu ketaatan. Hadirin dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, karakter pemimpin tidak kita bahas pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita bahas setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita lihat satu keutamaan Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. Kemudian kita belum menemukan lagi sampai kita temukan yaitu Umar bin Abdul Aziz. Kita nggak menemukan lagi sampai kita menemukan Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Dan kita nggak menemukan lagi sampai kita ketemukan Al-Fatih. Mari kita lihat satu persatu karakter dari mereka dan kita ambil itibar pelajaran yang paling berharga dari mereka. Dan ini semua Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan, ya, supaya kita melihat ke belakang, lihat untuk kita bisa bersikap ke depan dan masa yang akan datang dan menyikapi keadaan. Wal tanzur nafsum ma qaddamat. Apa yang kita sudah lakukan, lihat. Itu termasuk juga apa yang sudah kita lakukan dan apa yang orang lakukan. Dan itu yang diperintahkan dalam Al-Quran secara isyarat bahwa Al-Quran lebih 70% diantaranya menceritakan pada masa-masa lalu. Perdebatan, semua perdebatan insya Allah, ini kan saya bicara kepada semua yang muslim nih, bukan di TV. Kalau di TV kan ada yang lihat orang saudara-saudari kita yang beragama Kristen, Protestan, Katolik, Konghucu, Buddha, Hindu. Kita nggak bisa bicara dengan clear seperti sekarang. Tapi karena ini sekarang, maka kita jelaskan satu aja kesimpulan yang lagi rame belakangan ini, bahwa soal Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, ya, Masjidil Aqsa Palestina punya siapa? Israel kah? Bangsa Arab kah? Semuanya balik ke sejarah. Wal tanzur nafsu ma qaddamat liqad. Pasti tuntas, pasti tuntas, ya, balik ke sejarah pasti tuntas. Sejarahnya adalah satu hadis, karena ini yang saya nggak ceritakan di televisi. Ini di sini semua muslim semua. Satu hadis cukup 3 menit bahas itu milik siapa.
Palestina milik siapa? Cukup 3 menit, satu hadis, satu ayat saja. Satu hadisnya bagaimana? Abi Dzar Al-Ghifari bertanya pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ketika Mi'raj ya, masjid bangunan apa yang pertama kali dibangun?" Rasulullah menjawab, Masjidil Haram. Kemudian apa ya Rasulullah? Masjidil Aqsa. Berapa lama jaraknya antara mereka ya Rasulullah? 40 tahun. Dari situ kita tahu bahwa Masjidil Haram yang bangun Nabi Ibrahim, Masjidil Aqsa pun yang bangun Nabi Ibrahim. Maka Masjidil Haram yang di Mekah dan Masjidil Aqsa di Palestina, dua-duanya warisan umat Islam. Selesai 3 menit, 2 menit. Tambah lagi dengan satu ayat Al-Baqarah 132. Wa wassa biha Ibrahim bani wa Yaqub ya baniya innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan telah mewasiatkan ucapan itu Nabi Ibrahim kepada anak-anaknya dan Nabi Yakub kepada anak-anaknya. Apa itu? Hai anakku, sesungguhnya Allah telah memilihkan agama ini bagi kalian, dan janganlah kalian mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Maka dengannya udah selesai 2 ayat, 2 menit, satu ayat, satu hadis. Kalau kita bongkar ayat yang lain banyak. Subhanallazi asra bi abdihi ilal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Selesai itu. Ini kan kita nggak bisa ngomong begitu. Kalau kita ngomong begitu di televisi, orang Kristen berkata itu kan menurut lo. Begitu. Yahudi, nggak ada Yahudi di Indonesia ya. Yang ada pembela Yahudi yang banyak di sini. Belum pernah ada dalam sejarah kita berani orang ikut merayakan kemerdekaan negara lain, belum pernah ada. Dengan mengibarkan bendera, belum pernah ada. Amerika 4 Juli ada, ketika Amerika merdeka, ada nggak di Indonesia yang ikut merayakan kemerdekaannya? Pawai gitu, nggak ada. Hatta negara kita tetangga, negara jiran Malaysia, pada waktu Malaysia hari kemerdekaannya nih, ada nggak di Indonesia kibarin bendera Malaysia? Nggak ada. Kenapa Mei? Karena negara Israel berdiri, di Indonesia ada yang mengibarkan bendera Israel. Belum pernah ada nih sepanjang sejarah, kecuali sekarang ini. Luar biasa emang zaman sekarang ini. Terlalu berani dan terlalu nekat gitu loh. Dan yang sebaliknya terlalu pengecutnya sebagian daripada orang. Foto laporin gitu loh. Ini melanggar undang-undang, melanggar konstitusi. Ya. Bukan saya sok puji-puji, tapi salah satu presiden yang paling berani dalam menentang Israel itu adalah Presiden Jokowi. Naudzubillah, saya nggak demen muji-muji, naudzubillah summa naudzubillah. Amit-amit muji-muji orang. Tapi ini betul-betul mesti dibilangin, karena beliau 6 Maret 2016 mengusulkan dalam organisasi konferensi Islam OKI di Bandung, Pak Jokowi mengusulkan apa? Menginisiasi pemboikotan semua produk-produk Israel di depan negara-negara Arab. Saya nggak mendapat sambutan yang bagus begitu. Negara kita kalau soal ini alhamdulillah nggak ada orang yang lebih nekat daripada Bu Retno, Menteri Luar Negeri kita, dalam rangka pembelaannya di PBB. Luar biasa Bu Retno ya. Tak kelanjutan kepanjangan muji-mujinya ya. Kita mesti bilang ini oknum nih, yang nggak beres nih oknum nih, yang bela-bela Israel ini oknum ini, yang bela-bela Yahudi ini oknum nih. Itu di Papua Tolikara itu bendera-benderanya itu, lihat aja masih ada kok pawai Israel. Lihat YouTube aja ada pawai Israel di Indonesia. Nggak ada pawai Amerika, nggak ada pawai Malaysia, nggak ada pawai Brunei. Nauzubillah summa nauzubillah. Jadi balik ke sejarah, semuanya bisa selesai. Allah jamin itu ya, sampai dapat 2 predikat takwa dalam satu ayat. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Ya. Jadi tadi sekilas sedikit harus saya jelaskan bahwa Palestina milik umat Islam, dalilnya Quran dan hadis. Kalau mau diambil sejarah juga bisa selesai. Nabi Ibrahim alaihissalam yang bangun,
tanya pada ahlinya. Saya alhamdulillah insya Allah punya data-data dan fakta itu. Arkeolog yang nggak beragama mengatakan Masjid Ibrahimi yang ada di Hebron punya struktur batu yang sama dengan Masjid Al-Marwani yang di bawah, ini Masjid Al-Aqsa di bawahnya itu, punya struktur batu yang sama, pola yang sama, pembangunan yang sama. Maka arkeolog mengatakan dibangun oleh orang yang sama, ya, dibangun oleh orang yang sama. Dan mereka mengatakan tahun 2000 sebelum Masehi. Dan 2000 sebelum Masehi ini confirm itulah zaman Nabi Allah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Dari Abi Dzar Al-Ghifari juga ketika bertanya berapa jarak antara dirimu dengan Nabi Musa ya Rasulullah, Rasulullah menjawab 2000 tahun kata Rasulullah. Al-Fain. Kita tahu Rasulullah lahir 571 dikurang 2000 berarti 1420, dan itulah zaman Nabi Musa. Kita naikin ke atas Nabi Musa ketemunya 2000 lagi. Jadi betul ketemunya 1000 lagi, jadi betul 2000 tahun persis. Ya, Musa bin Imran, Imran bin Qahid, Qahid bin Amr, Amr bin Lewi, Lewi bin Yakub, Yakub bin Ishak, Ishak bin Ibrahim, ketemu lagi Ibrahim 1978, kurang lebih 2000 sebelum Masehi. Maka berdasarkan arkeolog yang sebagai ahlinya mengatakan bahwa pembangunan Masjid Al-Marwani, yaitu masjid di dasar Al-Qadim, ini Al-Aqsa yang sekarang di bawahnya itu ada masjid awal, karena hancurin, ya, hancurin lagi, dibangun lagi, hancurin lagi, bangun lagi, hancurin, bangun lagi, hancurin, bangun lagi, 18 kali penghancuran, ya, sejak zaman Nabi Ibrahim, karena berebut harta Nabi Sulaiman yang ditinggalin. Awalnya pembangunan itu sama. Jadi berdasarkan sejarah, berdasarkan arkeolog, berdasarkan Quran, berdasarkan hadis, Palestina itu milik umat Islam, begitu. Hadirin dimulakan Allah, tadi saya bilang kita buka dari sejarah karena memang demikian.